Teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini saya sampai di depan rumah Kak Toyib ya. Kita lihat Kak Toyib ada di rumah nggak ya? Yuk. Oh, Alhamdulillah ada. Assalamualaikum Kak Toyib. Hei, Assalamualaikum. Sehat-sehat. Alhamdulillah sehat. Masya Allah, Masya Allah. Gimana Kang? Mi, sehat Mi. Alhamdulillah, rajin banget sholatnya Mi. Iya, kebetulan banget nih ada Kak Toyib di rumah. Alhamdulillah. Sehat Kak Toyib? Alhamdulillah. Di mana Kang? Kayaknya salawat, lantunan salawatnya luar biasa. Masya Allah. Memang hak kita tuh harus cinta salawat kata Toyib ya. Insya Allah semoga Setiap saat. syafaatnya. Kata Toyib, ngomong nggak ada jadwal ini hari ini? Hari ini sedang free saya. Sedang free ya? Sedang free. Istirahat, recovery dulu, istirahat dulu. Free apa pre? Itu mungkin pre itu ngambilnya dari free. Oh, gitu. Maksudnya saya bahasa Indonesia, bahasa Sunda ke bahasa Oh Inggris ternyata iya, ya. alhamdulillah. Free. Itu sama. Kak Toyib ini sosok seorang kakak ya yang begitu energik, Amin. Insya Allah. yang begitu inspiratif ya buat saya, terutama buat anak-anak saya aja dari masih kecil ya dikasih cerita sama Kak Toyib nih. Anak saya sudah gede, Kak Toyib masih segini-segini juga. Anaknya udah mau lulus SMA ya Kak ya. Iya, mungkin ada teman-teman yang di rumah ya, yang di mana di seluruh Indonesia yang kenal Kak Toyib waktu itu belum nikah ya. Sekarang kenal Kak Toyib ya sudah seperti ini, masih kayak gini gitu. Siap. Apa tuh Kak Toyib tipsnya kayak gimana? Ya. Mungkin pertanyaan seperti Kang Jul ini kan banyak ya yang bertanya. Ya, mereka akan ngiranya mungkin belum seperti usia sekarang ya. Jadi Iya. mungkin kalau boleh menjawab, jawabannya adalah karena saya selalu senang ketika melihat orang lain tertawa atau bahagia, saya ikut senang gitu. Oh, saya pikir seneng melihat orang lain susah. Susah melihat orang senang, itu dengki namanya. Oh, itu. Gitu kan. Jadi saya tuh pertama pasti saya ingin membuat orang senang gitu ya. Kalau saya tampil di publik, di muka umum, Ya. di ceramah dimanapun itu, yang saya lakukan adalah bagaimana membuat mereka tersenyum gitu. Jadi senang sekali melihat mereka itu senang kita kata ya. Gitu. Jangan senang ketika melihat orang lain susah. Jangan. Karena pernah ada Kang salah seorang kiai di Banten itu, Hah? ternyata meninggalnya setelah beliau menuntun akad nikah, setelah beliau bersyahadat lalu beliau meninggal. Ternyata ditanya lah ke orang-orang sekitar, memang amalannya apa sih? Ternyata salah satu amalan beliau adalah beliau itu tidak bisa tidur kalau ada tetangga kanan kirinya kelaparan. Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi Luar biasa. kalau kita beda ya Kak. Nah. Kita yang penting perut kita kenyang. Langsung kita tidur Langsung walaupun tidur. ada kelaparan. Kalau Masya Allah. Itu inspirasi sekali Kak. Jadi memang zaman sekarang ini, apalagi saat ini sedang pandemik ya, katanya belum selesai atau ada yang juga udah bilang udah selesai. Memang kita harus lebih banyak berempati kayak Benar, sama benar. tetangga. Merasakan apa yang dirasakan orang. Namanya. Eh, Ya teh, oh ternyata ada yang mau belanja. Kak Toyib juga punya warung, Iya. punya Indomaret ya. Silakan Kak Toyib. Sebentar ya. Sebentar ya. Oh, iya, Kita lihat kasirnya ini luar biasa. ini sampingan. Sampingan Jadi ya. karyawannya Umi. Saya skip dulu ya. Iya, siap. Soalnya takut Kak Toyib malu ya. Tapi ini memang contoh ya Kak ya, bahwa orang yang terkenal seluruh Indonesia pun nggak boleh berhati tinggi ya. Kita harus punya rendah hati. Ya. Apapun yang bisa kita usahakan di rumah buat jualan segala macam, ya kita mesti jalani ya. Iya. Ini kadang-kadang kita baru Orang Iya. yang merendahkan hatinya dia akan ditinggikan sama Allah insyaallah. Masya Allah. Gimana Kak? Ya, Ulangi. orang-orang yang merendahkan hatinya dia insya Allah ya akan ditinggikan oleh Allah gitu. Orang yang direndahkan, Orang yang dia ditinggikan. mampu merendahkan hatinya, Oh, orang yang mampu merendahkan hatinya, insya Allah dia ditinggikan derajatnya. insya Allah ditinggikan derajatnya. Masya Allah. Pantas nih Kak Toyib artinya rendah hati, jadi ditinggikan derajatnya. Amin, amin. Walaupun begini keadaannya, tapi luar biasa. Siapa yang nggak kenal Kak Toyib coba di Indonesia? Anak-anak Indonesia kenal semua. Amin, amin. Saya juga mau jualan nanti. Iya Kang, jualan Kang. Cuma jualannya mobil. Masya Allah, benar. Benar Kang, betul itu Kang. Insya Allah. nunggu bisnisnya goal dulu. Amin, amin, amin. Ya Mi ya. Amin, sebentar ya teh. Insya Allah sih
Uminya Kak Toyib rajin banget ya lagi duha. Doain ya sahabat biar sehat selalu uminya. Biar sehat. Sahabat-sahabat Kak Toyib yang hebat-hebat semua. Jadi kita mesti belajar dari Kak Toyib nih ya, bahwa kita semua harus punya inisiatif, punya kreativitas, jualan apa di rumah yang penting bisa ada perputaran ya. Iya betul, karena ini Kang, Jangan berharap sama pemberian orang lah gitu ya. karena kalau boleh cerita Kang ya, di Ramadan ketika pandemi baru mulai, Iya. itu kan saya seolah-olah merasa ya Allah kok terjadi seperti ini ya, ketika jadwal kegiatan saya semuanya di cancel. Nah memang ujian kesabaran di situ dan keyakinan kepada Allah. Iya. Saya saat itu merasa tidak punya apa-apa, tidak punya modal ketika saya ingin apa yang bisa saya lakukan di bulan Ramadan ini yang biasanya saya berkegiatan banyak gitu Kang. Tiba-tiba ada seorang Habib di Jakarta, beliau jualan kurma. Lalu saya balas itu snap WhatsApp beliau atau japri beliau, saya balas, Bib saya juga pengen jualan kayak gitu tapi saya nggak punya modal. Kata Habib, ente nggak usah pakai modal, udah ini aja jualin. Masya Allah Kang, Masya Allah. modalnya saya hanya Kurma. broadcast kurmanya di Habib Yang waktu itu saya pernah beli ya. yang antum beli itu. Iya, itu iya, Kang, iya, iya. Masya Allah. Masya Allah. Ada Kang di antara salah seorang pembelinya, Hah? beliau beli yang 200.000 Kang. Ya. Ketika transfer, Masya Allah saya kaget, beliau transfer 1,5, Allahu Akbar. Allah. kurmanya 200.000. Transfernya 1,5. 1,5. Lalu saya bilang ke beliau, Bu, ini kok lebih, ini lebihnya banyak. Enggak, Katoib, memang itu buat Katoib. Allahu Saya Akbar. nangis, saya keluar air mata, saya merasa bercampur aduk lah perasaan saya, Bang. Terharu, sedih, berterima kasih, makin yakin sama Allah. Banyaklah perasaan-perasaan. Bahwa jalan rezeki itu yang penting kita jalanin aja Betul, kayak. yang penting jalanin aja. Tahu-tahu rezeki datang, Allah beri dari jalan yang gak sangka-sangka. Masya Allah, Kang. Masya Allah, merinding saya juga nih. Itu Kang. Rasanya bukan ceritanya tuh nggak satu doang kayaknya Kak Toib ya. Kayaknya kisah-kisah saya kayak gini nih. Ada lagi Kang, itu bulan Ramadan di bulan Ramadan di bulan yang sama, seorang ibu, mungkin saya nggak sebutin namanya, tapi beliau di BSD di Granada Square, beliau punya namanya bakso Malang Pak D ya. Oh, iya iya. Tahu, kenal? Iya kenal saya. Aduh, Masya Allah. Bakso Malang Pak Ade enak banget itu langganan saya. Tuh. Iya, terus kata beliau tiba-tiba minta nomor rekening saya Kang. Iya. Saya saat itu, Bu, saya butuh apa Bu? Rekening saya lagi tidak bisa tersambung, saya bilang bank konvensional. Tapi coba ada sih punya adik ipar, saya tanya untuk apa? Enggak, ini kalau katanya berkenan kami mau, aduh gimana? Saya bilang saya belum melakukan apa-apa. Enggak, kami memang berniat, kami intinya beliau ingin ngasih gitu. Salah satu alasan beliau tuh kayak kami ngelihat Katoib, kami belum bisa seperti Katoib ngajar anak-anak gitu ya. Mungkin. Nah saya juga aduh ya Allah, Masya Allah, terharu lagi saya, keluar air mata lagi, nangis lagi. Bahagia, bersyukur, terharu gitu Kang. Masya Allah, inspirasi banget ya. Jadi memang wa may yattaqillaha Betul. yaj'al lahu min amrihi yusra. Insyaallah. Wa may yattaqillaha kemudian yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Betul Kang. Itu salah satunya ya. Betul. Saat itu beliau transfer kalau nggak salah 1 juta. Masya Allah. Saya kaget dan saya bilang Masya Allah. Itu saya baru ketemu beliau sekali tuh sebelum beliau transfer itu. Sekali tuh. Sekali di sebuah acara, itu pun saya nggak ketemu muka berdekatan. Beliau lihat saya dari jauh katanya. Masya Allah. Anaknya jadi peserta, Iya, peserta saya training itu. Nah saya kenal dengan anaknya, kenalnya dengan anaknya awalnya. Dengan beliaunya saya belum kenal. Ya subhanallah. Padahal begitu ya model maksudnya. Betul, jadi ketika setelah itu pertemuan pertama dengan beliau itu saya belum pernah ketemu dengan beliau. Iya. Janjian lah saya dengan beliau, dengan suaminya di Granada ada kafe itu ya. kafe yang kopi Iya, kopinya kita kopi kalau nggak salah. Nah, ya. Saya juga kurang tahu tuh kafenya. Saya di situ kan Kang. Nah ketemu beliau Kang. Masya Allah, ini apa ini? Makasih banyak Ibu. Tahu, Kang, Masya Allah. silakan. Tahu. Tararahu. Katanya apa namanya? Boleh apa sih namanya? Minta Jengko. Ya, Aduh, Masya Allah. Jengko teh. Ini Cinggu tis, ini tetehnya Kak Toyib ya.
Gimana kan? Katanya Kak Toyib. Kakak. Gimana kan? Eh, kan kisah-kisah kayak gitu banyak tuh ya. Itu kan menyenangkan sekali Kak, menyenangkan. Kan ada kalanya kisah yang sangat apa sih? Ya ada saatnya kita sangat-sangat terpuruk gitu kayak. Pernah nggak dialami Kak? Pernah. Hal-hal yang terpuruk pernah, tapi yang terpuruk ini memang saya berusaha untuk cepat melupakannya Kang. biar segera bangkit. Jadi memang kita tuh pasti ada dua sisi ya. Iya. Ada menggembirakan, mengharukan, tapi ada juga saatnya kita sangat-sangat terpuruk. Betul. Dan memang bagusnya seperti itu kayak. Boleh nggak Kak kasih kata-kata buat anak-anak Indonesia nih ya. Iya, anak-anak. Buat anak-anak Indonesia dimanapun berada. Nih Kak Toyib akan memberikan sedikit apa sih namanya motivasi lah ya, motivasi harus bagaimana anak Indonesia nih gitu. Mungkin ini kata kunci ya, quotes. Saya selalu bilang, mungkin Kang Jul mungkin pernah dengar saya bilang ini. Saya bilang coba tulis di kertas, tulisan itu ditempel di kamar agar bisa kita baca setiap hari. Selesai baca doa bangun tidur kita baca tulisan itu. Tulisannya apa? Hari ini semangat, besok boleh istirahat. Tulisannya sederhana aja begitu. Besok bangun tidur baca doa, bangun tidur baca itu aja. Hari ini semangat, besok boleh istirahat. Nah, satu hari kita semangat baca Quran, sholat subuh, duha, zuhur, asar, maghrib, isya berjamaah sebisa mungkin di masjid, di musola. Habis itu tidur. Besoknya bangun lagi kita baca itu lagi. Hari ini semangat, besok boleh istirahat. Begitu lagi kita ulangi lagi Luar semangatnya. biasa. Sampai Umi sampai ketawa tuh. sampai sampai terus saja sampai Wah, luar ada biasa betul, itu. sampai ada pertanyaan. Nah, Gimana tuh pertanyaan itu? pertanyaan gini Kak Toib, jadi saya kapan istirahatnya? Saya bilang nanti kamu istirahatnya pada saat nama kamu diumumkan di masjid atau di musola. Nah itu waktu istirahat yang sebenarnya. Istirahat Subhanallah. dengan tenang karena sudah melakukan yang terbaik. Berarti sudah wafat ya Kak ya? Iya, orang kalau sudah melakukan yang terbaik yang Allah minta, orang pulang pun dengan tenang. Masya Allah. Berarti sama aja kayak dulu tuh. Ada kisah naik angkot. Hari ini bayar, besok gratis. Besok gratis. Ya gitu ya. Nah, dia nyari angkot yang kemarin kan, Iya. berharap gratis, tapi dia baca lagi. Hari ini bayar, besok gratis. Bayar terus. Bayar terus jadinya, gitu. Nggak pernah gratis sebenarnya. Baik Kak Toyib. Karena waktunya terbatas. Siap. Insya Allah nanti kita akan adakan apa ini pertemuan saya pertama nih sama Kak Toyib ya teman-teman. Nanti podcast. Seger banget ya hari ini Kak Toyib, seneng banget kita ketemu sama Kak Toyib. Dan memang Kak Toyib ini sosok yang saya kagumi ya, Aduh, Masya Allah. sosok yang saya kagumi, inspirasi buat saya juga karena orangnya istiqomah nih ya, orangnya istiqomah dari masih saya waktu itu ingat banget naik motornya motor nyuk ke Darul Quran. Iya benar. Motor nyuk itu artinya motor lama tua. Punya antum ya? Iya punya Iya saya. benar, yang lama banget ya. Lama banget udah gitu plat nomornya mati lagi kan. Benar Masya Allah. Saya waktu itu sangat terpuruk. Kemudian ketemu Kak Toyib di sana. Benar. Kak Toyib pun saya pas begitu lihat wajahnya wah sangat meriang ya. Oh meriang. Meriah. Panas Sangat dingin. meriang. Alhamdulillah teman-teman. Mudah-mudahan ini pertemuan ini manfaat ya. Dek. Istiqomah. Mendoakan istiqomah. Ya. Dari apa sih istiqomah? Mohon doakan Kak Toyib terus istiqomah bersama anak-anak Indonesia Amin. sampai akhir hayat. Semangat. Amin. Ya, Semangat. terima kasih ya teman-teman sekalian. Kang Jo. Ya, terima kasih Kak Toyib. Makasih Ustaz Jo. Ya. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.